Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kompak persahabatan bersama Bung Jos Bima Sena dalam acara malam hari ini Talkshow dan Monika Berita dan Informasi. Talkshow malam hari ini tentunya saya mengundang rekan-rekan di 085348337793 dan untuk topiknya malam hari ini cukup trending. Jadi topiknya adalah COVID-19 Barito Timur yang tajam dan meningkat. Di ujung telepon sudah ada rekan kita dan tentunya akan saya coba panggil satu persatu. Dari DPRD Kabupaten Barito Timur ada Pak Yudi. Selamat malam Pak Yudi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung Yandi dan Bung Jumudi. Ya. Oke, baik. Selamat malam. Dan selamat malam pemirsa Radio Monika FM dimanapun berada. Terima kasih Bang Yos. Oke, baik. Terima kasih Pak Yudi. Selamat malam dan silahkan standby. Saya siapa lagi? Bung Yandi. Apa kabar Bung Yandi? Baik, sehat. Di tengah-tengah kesibukan, kita harus bisa menyempatkan sekali lagi untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas. Oke. Salah satu kewajiban kita sebagai masyarakat, sebagai kebetulan Pak Yudi juga sebagai anggota kehormatan kita di sini, anggota dewan gitu kan? Iya. Dan juga ada Pak Jumudi juga. Nah, tugas kita lah memberikan informasi yang sebaik mungkin kepada masyarakat luas, setransparansi mungkin yang kita ketahui sepanjang yang kita ketahui. Benar, Pak Yudi. Oke. Baik, terima kasih Bung Yandi pembukaannya. Bung Jumudi, selamat malam Bung Jumudi. Ya, selamat malam Bang Jos, selamat malam Bung Yudi, Bung Yandi. Selamat malam. Bung Jumudi. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya juga ucapkan selamat malam kepada saudara-saudara kita yang mendengar dalam suara kita berinteraksi pada malam hari ini, di mana kita menyampaikan beberapa hal nanti apa kapasitas kita bersama untuk kemajuan dan membangun Barti. Itu tujuannya, Bang. Oke. Itu Bang Jos. Oke, baik Bung Jumudi, terima kasih banyak dan salam sehat semuanya tentunya dari Bung Jos Bima Sena. Oke, baik. Tadi sudah saya mencoba untuk menghubungi ada beberapa eksekutif, di antaranya adalah Pak Panahan Mustar, kemudian juga Pak John Wahyudi, dan sebenarnya Pak Panahan Mustar ini adalah yang betul-betul bisa untuk diajak talkshow malam hari, tapi mungkin ada kesibukan dan kemungkinan besar juga keberatan karena ada hal-hal mungkin yang tidak diketahui tentang data-datanya, mungkin begitu, ketakutan. Jadi hal semacam ini tentu saya sampaikan kepada masyarakat. Ada beberapa SMS yang masuk di saya pribadi, ya, bahwasanya mungkin sedikit agak kekhawatiran begitu, ya, karena di sini ada hal-hal yang sifatnya pribadi. Oke, baik, Pak Yudi, trending. Ya, topiknya malam hari ini adalah tetap di masalah COVID-19 yang tajam dan meningkat untuk wilayah Barito Timur. Sekarang ini pada hari Minggu kemarin, Senin ya, itu angkanya di 102. Itu yang terpapar total semuanya. Artinya di wilayah kita ini bukan menurun, tapi justru malah meningkat. Menurut tanggapan dari DPR sendiri seperti apa, Pak Yudi? Terima kasih. Saya disandingkan dengan menurut saya narasumber yang saya anggap yang memang berkualitas pada malam ini, ada Bung Jumudi dengan Bung Yandi, karena beliau ini memang orang-orang yang aktif terhadap kritis terhadap pembangunan Barito Timur dan termasuk kebijakan sosial di Barito Timur kan. Bung Yandi mungkin mungkin sudah memahami dan mengerti, karena saya perhatikan beliau memang mengkritisi. Diinformasikan bahwa sebenarnya saya ini anehnya kenapa saya tidak dimasukkan di tim COVID maupun di tim LKPG gitu kan. Saya bingung juga kan, padahal kan anggota kami kan terbatas juga, tapi saya nggak dimasukkan. Tapi tidak apa-apalah, karena
kami pun tetap mengikuti ada rapat-rapat itu kan kawan-kawan minta dibantu di tim pansus COVID itu. Iya. Nah, kaitan dengan pertanyaan dari Bung Yos tadi, kenapa begitu kan? Kenapa ini terus terjadi meningkat? Kalau menurut pendapat saya adalah memang satu memang protokol COVID itu memang tidak diperhatikan dengan benar gitu kan, termasuk masalah tidak sisi pada sisi pemerintahnya saja gitu kan, memang kesadaran masyarakat kita juga cukup rendah terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan COVID. Ditambah lagi kalau menurut saya memang dalam stakeholdernya dalam konteks ini ada kaitannya dengan pemerintah daerah, harusnya memang membuat kebijakan-kebijakan yang lebih lebih mengena begitu kan. Apalagi didukung dengan anggaran yang menurut saya cukup besar begitu kan. Iya. Nah, sehingga ada sumbangsih juga gitu kan. Cuma saya kalau dengan Dinas Kesehatan memang mengapresiasi sekali Dinas Kesehatan dengan pihak puskesmasnya. Mereka ada orang yang di garda terdepan, tapi saya sangat menyayangkan juga orang-orang garda terdepan ini malah kadang-kadang terbelakang dalam hal perhatian gitu kan. Sehingga ini pun juga mungkin salah satu juga faktor pengaruh terhadap hal tersebut. Tapi saya tidak yakin bahwa mereka hanya sekedar mengedepankan masalah pendapatan saja, tidak. Cuma ya harusnya pertama kesadaran masyarakat itu didukung dengan kebijakan dan peraturan-peraturan dan regulasi yang pas, apalagi yang saya katakan tadi didukung dengan anggaran besar, harusnya tidak ada masalah begitu kan untuk daerah kita. Mungkin itu pengantar sementara dari saya. Oke, baik Pak Yudi, terima kasih banyak. Bang Jumudi dan Bang Yandi. Ini Bang Jumudi dulu sebentar ya. Kesimpulan tadi ada di kesadaran masyarakat. Iya, saya mengatakan iya, kesadaran masyarakat. Yang kedua di kebijakan pemerintah yang kurang tepat ya. Kebijakan pemerintah yang kurang tepat ya. Kemudian kalau dari Dinas Kesehatan sendiri, saya juga mengakui bahwa sudah mati-matian bahasanya begitu ya, sudah jungkir balik bahasanya untuk mengkondisikan supaya masyarakatnya selamat begitu. Tetapi di situ juga yang terabaikan oleh eksekutif sendiri dalam hal tentunya artinya itu tidak begitu dipedulikan gitu ya, seperti itu bahasanya. Bung Jumudi, iya. Silakan Bung. Terima kasih, saya udah dengar dari Pak Wahyu dan juga Pak Yandi. Di dalam hal ini perlu kami sampaikan tentang masalah COVID ini. Sebenarnya COVID ini adalah bukan hanya di wilayah kita, tetapi di daerah orang lain itu banyak terjadi hal yang sama. Tetapi pada awalnya Barito Timur itu kalau tidak salah juga sudah memasuki zona hijau kemarin. Nah, namun pada kesempatan ini, di mana penanganan COVID di Barito Timur ini saya lihat seperti yang dikatakan Bang Bayu itu tadi, bahwa stakeholdernya tidak terlalu artinya memperhatikan. Contoh seperti kemarin di tiap-tiap desa itu dari ujung kecamatan Darenbatua itu di Baruyan itu ada pos. Sampah juga ada pos. Di daerah Pasar Tanah juga ada pos. Di daerah daerah Bentuk juga ada pos. Di mana setiap orang mau masuk ke daerah itu akan diperiksa dan akan disemprot. Akhirnya Barito Timur itu teratasi. Namun sekarang kebijakan dari pemerintah daerah itu, saya anggap walaupun sudah dananya disimpulkan atau sudah diambil dari beberapa arti baik dari kepala desa, dari tiap-tiap desa termasuk ada pemotongan, tetapi penyaluran dana tersebut itu tidak efektif ke daerah. Akhirnya mereka yang terkemuka untuk penanganan COVID ini seperti perawat dan lain sebagainya tidak mampu untuk artinya berjalan sendiri tanpa ada didukung dana. Nah, sekarang kesulitannya mereka sehingga terjadinya Barito Timur itu menambah lagi angka COVID-nya dan angka terburuklah untuk wilayah ini tetap karena
Alasannya mereka tidak mampu bekerja di lapangan secara artinya olahraga tanpa ada honor dan lain sebagainya. Itu dasarnya sehingga Barito Timur ini saya lihat kalau pemerintah daerahnya tidak memperhatikan hal seperti ini, Barito Timur ini mungkin sekitar 50% lagi kena alasannya karena tidak ada perhatiannya pemerintah itu untuk menjaga kestabilan keamanan dan termasuk kestabilan kesehatan. Karena di mana di lapangan itu kalau kita lihat itu para bidan, para medis itu mereka bekerja tetapi tanpa menerimakan honornya. Kenapa itu? Maka oleh sebab itu kalau mau ingin Barito Timur hilang dan berkurang, buatlah seperti kemarin. Dari tiap-tiap ujung itu ada semacam artinya pos pengendali. Setiap orang masuk, setiap orang keluar akan diperiksa. Nah sekarang lepas sama sekali akhirnya Barito Timur angkanya untuk COVID itu meningkat. Maka oleh sebab itu artinya stakeholder-nya tidak akan mau memberikan honor-honor kepada orang-orang yang di lapangan. Akhirnya orang-orang lapangan itu tidak mau bekerja, akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat. Maka oleh sebab itu perbaikanlah itu supaya semua orang menjadi sehat dan wilayah kita menjadi zona hijau. Jadi itu harapan saya, Bung Jos dan juga Bung Wahyu, itu untuk sementara. Terima kasih. Oke. Oke, Bung Jumudi, terima kasih banyak, Bung. Yang penting salam sehat. Bung Yandi, silakan giliran Anda nih. Ya, kalau dilihat dari ilustrasi yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Yudi, itu berkaitan dengan protokoler, stakeholder, kemudian mengenai tim kesehatan, kemudian regulasi kebijakan dan anggaran, kemudian terkait juga dengan kesadaran masyarakat. Dan apa yang diungkapkan oleh Bung Jumudi lebih spesifik ke penyaluran dana yang tidak efektif. Saya mungkin mau mengingatkan saja, Pak Haji Yudi mungkin masih ingat ya Pak ya? Okay. Yang paling pertama teriak di awal-awal COVID dulu, perhatikan SOP, perhatikan protokoler. Sejak bulan 3, awal Maret. Pertengahan Maret itu. Ya, kurang lebihnya. Sekitar tanggal 15 itu. Karena kita sama Pak Yudi juga sering gabung di grup, ada diskusi-diskusi di situ. Perhatikan SOP. Kenapa? Yang terkena positif, oke, sudah. Pertama adalah klaster Goa, kita masih ingat waktu itu. Iya kan? Klaster Goa-nya sudah bisa kita kurung. Tapi yang terkontak dengan klaster Goa ini yang tidak diperhatikan. Yang terkontak dengan klaster Goa saat itu tidak diperhatikan. Yang kedua adalah klaster Banjarmasin. Sudah kita kurung, bisa kita kurung kan. Tim kesehatan sudah bisa kurung gitu, ya kan. Tapi yang terkontak dengan positif corona dari klaster Banjarmasin ini juga tidak begitu diperhatikan, gitu kan. Yang ketiga adalah klaster perusahaan. Nah, klaster perusahaan ini sudah bisa dikurung, tapi yang terkontak dengan mereka banyak sekali karyawan yang bukan tidur di mes, tapi pulang ke rumah masing-masing, gitu kan. Nah, itu juga tidak hanya di Tanjung, tapi juga banyak juga di Batin. Nah, itu sudah SOP-nya hati-hati. Karena apa? Perhatikan undang-undang kesehatan kekarantinaan. Kita semua nabrak ini, ya kan? Apalagi kita punya dana 61M. Oke. Itu persoalan protokoler. Dari awal jelas saya melihat kinerja tim gugus ini dipertanyakan. Tapi tanda kutip dulu ya, kinerjanya akibat apa gitu. Tanda kutip dulu. Benar. Kemudian mengenai regulasi-regulasi yang ada ini bukan regulasi yang sering ada. Himbauan dan himbauan. Mana kebijakan dan regulasi? Seharusnya tim gugus ini bagaimana setiap waktu secara rutin melakukan koordinasi rapat-rapat walaupun itu melalui Zoom, ya kan?
tapi paling tidak ada progres. Ini yang harus kita lakukan. Ini loh, ini harus kita antisipasi gitu, ya kan? Nah, apa yang dikatakan Pak Haji Yudi tadi benar. Ini tidak didukung oleh kebijakan regulasi, yang ada hanya himbauan pakai masker, cuci tangan, gitu kan? Nah, itu yang terjadi yang di Barito Timur, gitu kan? Nah, kalau kita kembalikan kepada kesadaran masyarakat, kita ini masih masyarakat yang sangat majemuk. Budayanya juga budaya sungai, budaya gunung, ya kan? Iya. Tingkat strata pendidikannya pun tingkatnya berbeda sekali gitu. Jadi jangan terlalu banyak menuntut tentang kesadaran saat ini, selama pendidikan yang negara berikan saat ini belum selayaknya mereka dapatkan, gitu kan? Iya. Kesejahteraan yang negara berikan saat ini yang kita masih dalam keadaan berkembang, belum negara bisa menjamin itu. Jangan terlalu dituntut tentang kesadaran masyarakat. Inilah tugas pemerintah gitu. Nah, saya lebih tertarik lagi tentang pendapat Bung Jumudi dari ilustrasi yang dikemukakan oleh Pak Haji Yudi tadi itu. Nah, ini yang kena nih, penyaluran dana tidak efektif, gitu kan? Nah, kebetulan ada beliau nih, tamu kehormatan kita. Saya pertama kali mendengar statement di koran, kemudian statement di media online, gitu kan? Ya. Ada dana 2M yang disiapkan langsung untuk belanja, gitu kan? Iya. Nah, itu pun barangnya kelihatan lama sekali, gitu kan? Terus belanja apa saja kita juga tidak jelas. Kita menuntut transparansi juga tidak digubris, gitu kan? Iya. Kemudian ada katanya mau disiapkan untuk 4,5 M dari dana untuk katakanlah ala Bartim ya waktu itu ya, untuk karantina ala Bartim, gitu kan. Itu juga tidak jelas. Yang ketiga, waktu itu ada anggaran yang dari SOPD itu kalau tidak salah itu 9,6 M kurang lebihnya. 9,6 ya. 9,6 M waktu itu. Sampai sekarang kita tidak tahu mana yang sudah direalisasi, mana yang belum. 9,6 ini apa yang sudah direalisasi, gitu kan? Kemudian kita juga masih ingat mungkin ada dana waktu itu di statement media-media, saya ingat ada dana sebesar 5 M sekian gitu. Mungkin Pak Yudi masih ingat ya? Iya. 5,7 M kalau tidak salah, itu justru terbaca saat dilaporkan ke DPRD adalah sudah menjadi bentuk laporan penggunaan APBD. Ini lucunya nih. Ada waktu itu meminta persetujuan ke DPRD waktu itu, terbaca oleh kita datanya adalah laporan penggunaan APBD tahun anggaran 2020 untuk penanganan pandemi COVID-19. Laporannya sudah ada. Seharusnya laporan akhir tahun ya. Nah, ini kan berarti kan sudah dilaksanakan, tapi kita belum tahu yang sudah direalisasikan dari laporan ini yang mana. Iya benar. Kita masih ingat waktu itu kan, ada penanganan kesehatan, ya kan, ada untuk dinas kesehatan. Kemudian ada penanganan dampak ekonomi. Nah ini yang harus jelas. Penanganan dampak ekonomi dimuat dalam laporan penggunaan APBD tahun anggaran 2020, gitu kan? Nah, itu juga cukup besar. Kita belum tahu nih, ya kan? Berapa persen sudah realisasinya? Mungkin Bung Jumudi nanti nih, ya kan? Kemarin mungkin sudah punya wacana tentang ini Bung Jumudi saat aksi kemarin. Nah, ini yang bisa saya tangkap, ya kan? Bisa saya kesimpulannya dari apa yang saya ambil dari ilustrasi dari Pak Haji Yudi tadi, dengan apa yang dikemukakan oleh Bung Jumudi tadi, ini terkait dengan kinerja. Tidak ada kata lain, tidak usah ada embel-embel lain, ini masalah kinerja. Berkaitan dengan tema yang diajukan oleh Bung Jos, ya kan? Tapi trennya naik. Sedangkan daerah lain trennya turun. Walaupun ada pertambahan, tapi dia tetap turun trennya,
gitu kan? Ya. Berarti trennya naik. Kita sudah ingatkan jauh-jauh hari mengenai SOP, tapi tidak digubris. Nah, tren inilah yang harus diantisipasi kembali ke SOP. Jangan dilihat yang sekarang kemarin dirawat itu jumlahnya sekian, tapi kita tidak melihat progres tindakan-tindakan SOP terhadap yang terkontak positif COVID dan reaktif COVID. Saya mungkin pernah bilang Pak Haji Yudi, waktu itu mungkin masih ingat di grup kita ya, ini bom waktu, inilah bomnya meledak. Saya sudah lama bilang ini. Okay. Bomnya saat ini sudah mulai meledak. Dan itu yang dikhawatirkan juga mungkin oleh Dr. Simon, Dr. Jimmy. Ya kan? Oke. Kenapa saya katakan ini kinerja, tapi masih tanda kutip. Ya kan? Ya. Orang berprasangka saya katakan kinerja, oh berarti tim gugus tidak becus kerjanya. Nanti dulu. Ini kalau ditanda kutip loh, gitu kan? Makanya saya kadang-kadang bicara ini langsung ada yang teriakin, ini tim gugus kita sudah kerja setengah mati. Nanti dulu. ini endingnya belum, gitu loh. Endingnya belum, begitu loh, Bung Jos. Iya, Lanjut, Bung. Sementara itu yang bisa kita sampaikan. Ini masalah kinerja, Bung Jos ya. Oke. Kinerja yang terkait dengan apa yang diungkapkan oleh Bung Jumudi. Terkait dengan anggaran. Oke, baik. Baik, Bung Yandi sudah dapat poinnya. Pak Yudi, kinerja yang terkait dengan anggaran, gimana Pak? Apa yang disampaikan dua narasumber yang disampaikan tadi, Bu Yandi, memang saya akui beliau memang mengikuti sejak dari awal, termasuk juga Bung Jumudi kan. Beliau tahu persis keadaan kondisi yang penanganan COVID ini kan, karena mereka selalu mengamati sejak dari awal yang berkaitan dengan kinerja dan anggaran tadi. Sudah diketahui lah apa yang disebutkan tadi kan, memang banyak yang aneh-aneh pada waktu itu kan. DPR yang berkaitan dengan dana tanggap darurat itu tim TPD sudah menyampaikan ke kita DPRD kan, pada waktu itu kami sampaikan welcome, silahkan gunakan anggaran itu. Dan ternyata mereka pun istilahnya ada pos-pos tersendiri lagi dana itu kan, ada yang 5,7, ada yang 9,6, ada yang 6,1 gitu kan. Ketika kita cercar itu mereka dalam proses transparansinya. Iya. Nah, sulit untuk menjabarkan itu. Bahkan yang disampaikan Bung Yadi tadi benar bahwa ada hal-hal yang aneh kan, terutama yang 9,6 itu kok nggak ada RKA-nya gitu kan. Bahkan ada yang sudah dilaksanakan. Bahkan kita juga cukup aneh juga. Saya sebutkan misalkan kemarin yang kami protes itu kan, mereka kan mau menggiring kami bahwa kita harus menyetujui anggaran. Tidak, kami tidak akan terjebak itu. Karena DPR-nya dalam konteks ini kita tidak pada proses menyetujui. Karena kan ini kan ada SK 2 Menteri itu kan, yang posnya itu kan ada ekonomi, sosial maupun bidang kesehatan kan, kesehatan, sosial dan kesehatan, ekonomi dan sosial gitu kan. Nah, malah yang saya rasakan, maaf ya saya secara jujur saja, ada yang sebenarnya kurang ada ketidakadilan. Saya bilang begini, pos anggaran di lain besar, tapi pos untuk di bidang kesehatan minim, sementara kan di pos kesehatan ini kan nggak terdepan gitu kan. Iya. Nah, jadi saya melihat saya memang bukan karena kita fungsi kita pengawasan, beberapa kali kita adakan rapat, transparansi itu tidak kita temukan gitu kan. Iya. Nah, berkaitan kinerja bisa lah dilihat kan, artinya kinerja apa? Benar kata Bung Yandi tadi bahwa dalam tanda kutip ya, saya appreciate sekali lagi, saya appreciate kepada tim-tim bidang kesehatan gitu kan, orangnya Pak Simon, Pak Direktur Rumah Sakit Pak Jimmy kan, kesian mereka itu buntang panting. Bahkan kan kemarin tuh jujur saya kan diminta oleh sepupu istri itu kan dokter kan di Pembulung. Mereka kemarin minta dana sumbangan masyarakat untuk sekedar
untuk makan minum perawat kemarin tuh. Tapi itu kan di awal bulan Maret kemarin kan banyak keluhan-keluhan yang luar biasa berkaitan dengan anggaran gitu kan. Iya. Nah, kita kok lucu kemarin tuh yang dana 2 miliar itu Kemana ini? penggunaannya juga agak lambat, enggak? Artinya kan kemarin sudah ada anggarannya 2 miliar, silahkan gunakan, kalian gunakan gitu kan. Nah, ternyata menunggu dana yang lain juga lambat juga gitu kan. Jadi kita bingung terhadap kinerja dan transparansi ini kan. Yeah. Nah, itu yang perlu diketahui kan. Kalau kita bisa dicek, saya pribadi pun masih ada punya data sejak dari awal itu kita memang mendorong pemerintah daerah. Nah, ini tolong dibuktikan, saya kan. Bung Yandi ini tahu sekali gitu kan. Kepala daerah lain dia garda terdepan untuk hadir ke lapangan. Tapi bisa cek sendiri, terutama untuk wilayah Ampah saya kasihan gitu kan. Kemarin kan sempat tinggi, apalagi yang dikatakan klaster gua Banjarmasin dengan klaster perusahaan, terutama kita berbicara pada klaster gua dan Banjarmasin kemarin kan pada posisi Ampah itu kan sangat tinggi. Ada nggak di situ peran serta tim dalam halnya bukan tim gugus tanda kutip pimpinan daerah kita hadir di sana untuk mendekati masyarakat. Malah kok aneh juga kan, saya dengar dikunci gitu kan. Nah, mungkin bisa dijabarkan oleh Bung Jumudi nanti dan Bung Yadi yang berkaitan dengan apa yang dikatakan pendidikan yang berkait kesadaran itu tadi ya. Sisi lain kita tidak menyalahkan juga gitu kan. Kok ini masyarakat juga mungkin berpikir kami dituntut kesadarannya, tapi kok yang atasnya juga tidak memberikan contoh yang benar juga begitu kan. Iya. Nah, jadi nanti mungkin dijabarkan oleh kawan-kawan yang lain dari apa yang statement yang saya sampaikan. Baik. Luar biasa. Tuh, Ayudi, terima kasih. Intinya di sini adalah yang pemerintah harus punya rasa krisis. Iya. Bung Jumudi, giliran Anda, silakan. Ya. Terima kasih Bung Jos, terima kasih Bung Yandi, dan baru kita dengar suara dari wakil rakyat kita, Bung Jodi. Jadi begini, saya sangat berterima kasih kalau sampai 15 orang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat seperti Bang Wahyu ini luar biasa menurut kami. Iya. Jadi kami berterima kasih karena Badan Pengawasan Kinerja Pemerintah itu juga mendorong di dalam hal ini. Dan seperti yang kita dengar Bung Yandi tadi bicara bahwa kinerja itu benar. Kenapa kita katakan itu semuanya itu benar? Kinerja karena apa? Kinerja pemerintah daerah itu sudah dilihat dan sudah ditinjau oleh Badan Pengawasan, tetapi tetap tidak mengindahkan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, inilah yang menjadi artinya hal-hal yang sangat prinsipil yang terjadi di daerah kita ini. Nah, menyangkut kalau dana itu tadi, saya mengupas sedikit, Bang Jos. Baru kami sampaikan sebenarnya dana yang dialokasikan dengan jumlah sekian 62 miliar itu memang sudah disalurkan ke Pemda Barito Timur. Tetapi dari hasil nasionalisasi segala paket dan proyek itu dengan berjumlah yang ada di Barito Timur, dari pemotongan dari desa dan sebagainya, kalau tidak salah kurang lebih dari 9,2 miliar. Nah, jadi yang dipergunakan sekarang sehingga terjadi permasalahan yang luar biasa antara Bupati dengan pihak DPR adalah 2, sekian miliar itu yang dipergunakan. DPR hanya minta artinya laporan, bukan pertanggungjawaban laporan, tetapi Bupati tidak mau memberikan laporan. Inilah menjadi permasalahan sehingga masyarakat menilai selama ini masyarakat menempatkan 25 orang di DPR itu sebagiannya tidak pro dengan masyarakat, sebagiannya pro dengan masyarakat. Apa saya katakan tidak pro dengan masyarakat? Bagi mereka yang istrinya atau suaminya yang bekerja sebagai pegawai negeri atau kepala dinas, mungkin mereka tidak pro karena kepentingan. Iya. Tetapi bagi yang mereka non, artinya
anak buah atau keluarga yang di ASN-nya, mereka tidak punya kepentingan, hanya ke mereka membantu masyarakat itu sendiri. Nah, maka oleh sebab itulah yang menjadi pertanyaan kami, kita semua, sekarang dana 2, sekian miliar itu DPR minta aja, artinya dari bupati, pertanggungjawabannya, laporannya, tidak harus melaporkan di depan, tapi ini secara tertulis saja, tetapi bupatinya tidak mau sama sekali. Nah, itulah, maka mulai dari itulah kami menilai Bupati Barito Timur Ampera Yemebas itu tidak peduli dengan masyarakat, tidak peduli dengan badan pengawasan. Maka oleh sebab itu kami mempertanyakan beberapa dana itu tadi, seperti disampaikan oleh Bung Wahyu, disampaikan oleh Bung Andi, bahwa dana-dana itu kasihanlah saya lihat artinya tim gugosnya yang bekerja tanpa ada dana. Jadi saya mau tanya kembali lagi ke DPR. DPR akan berangkat untuk melakukan artinya reses itu, mau nggak pakai gajinya sendiri? Saya mau tanya dengan Bang Wahyu, mau nggak? Jadi begini Bung Jumudi ya, kemarin itu kan ketika anggaran itu belum ada rasionalisasi, kita kan dari DPR itu kan pada waktu itu sudah menggunakan dana reses, dan memang kita gunakan reses itu kemarin kan langsung kita bagikan ke masyarakat. Dana reses kami kemarin dialihkan loh Pak untuk penanganan itu. Bahkan kan kemarin itu juga rencana kita dana bintek itu mau kita alihkan juga. Nah ternyata kan bintek itu kan tidak dibolehkan, yang dimungkinkan kan dana reses, dan itu sudah dilaksanakan oleh anggota DPR. Nah cuma yang kami sayangkan ini pemerintah daerah, kami sudah menyumbangkan itu anggaran kami, tapi anggaran yang sudahnya ternyata ada gitu loh, kok kenapa ditahan-tahan? Nah itu yang aneh. Masyarakat ini kasihan loh, berteriak sama waduh luar biasa lah kalau mereka merasa keluhannya di bawah ini kan, dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat itu luar biasa, terutama dampak ekonomi ini sangat besar Bung Jumudi. Ya. Itu oke. Itu tanggapannya dari DPR. Saya sudah sampaikan itu tadi. Nah itu jawaban dari DPR. Mereka punya lembaga. Yang saya mau kritik lagi kami masyarakat ini. DPR aja nggak diperhatikan, apalagi kami masyarakat kecil. Ya. Nah ini menjadi catatan besar bagi kami. Nah sekarang di Barito Timur itu sudah ditambah lagi COVID-19 ini. Tapi penanganannya dari pemerintah itu sangat minim. Nah inilah yang menjadi kritik kami. Sehingga kami membuat surat pernyataan itu ada 10 poin. Ketidakmampuannya Bupati memimpin pemerintah daerah ini, dan termasuk pengelolaan anggaran. Sedangkan anggarannya ada, tetapi tidak dipergunakan. Untuk apa? Nah ini menjadi pertanyaan kami. Nah oleh sebab itu kami melihat dari segi kemampuan beliau, untuk apa dipertahankan DPR untuk melakukan sidang istimewa atau interpelasinya. Kenapa? Ketidakmampuannya. Barito Timur itu murad-marid, dananya ada, aku ditahan-tahan. Kenapa? Kasihan masyarakat itu menunggu dana bantuan dari pemerintah daerah, yang sekarang ada keluarnya dari bansos dan dari desa. Nah dari pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur, nol sama sekali sampai sekarang. Nah inilah yang menjadi pertanyaan kami, sehingga kami minta DPR itu melalui sidang interpelasinya bisa mencabut atau mencopot jabatannya, tetapi sesuai dengan mekanismenya. Nah itu tuntutan kami pada prinsipnya. Dan saya mau tekankan lagi dengan Bung Yandi. Saya harapkan Bung Yandi, mana Bung Yandi? Ya. Saya mohon Anda kritik Barito Timur. Anda peduli dengan Barito Timur. Sekarang ayo kita maju sama-sama. Apa data saudara? Kalau kita mau merubah Barito Timur lebih baik, ayo kita ganti pemimpinnya. Kenapa? Ini cukup keterhasilan. Nah itu saya minta Bung Yandi itu jangan komennya di radio atau di media. Saya mau langsung. Ayo kita secara gentleman menghadap Bupati. Artinya kita memberhentikan dia. Minta DPR kapan perlu. Kalau sidang DPR ini nanti tidak dilaksanakan karena kekurangan, karena kalah di dalam artinya, kita turunkan masa paling tidak 2.000. Yang mereka tidak tanda tangan, kita minta PAW. Karena mereka tidak berpihak dengan masyarakat. Mungkin itu artinya pemahaman-pemahaman dari kami, karena kami sudah capek melihat Barito Timur ini. Kenapa Barito Timur ini setiap tahun berkurang terus APBD-nya, setiap tahun. Akhirnya kalau APBD kita cuma 600 miliar, Pak. Bayangkan, gaji pegawai negeri sipilnya sudah 500 miliar. Jadi yang untuk pembangunan
Untuk kewajibannya hanya 100 miliar. Mampu nggak Barito Timur? Tidak akan mampu. Semua kantor-kantor dan semua DPR itu akan tutup. Kenapa? Tidak ada dananya. Oke. Nah ini yang kami sayangkan. Semaunya kami, kalau tahun ini 978 miliar APBD kita, saya minta tahun depannya 1, sekian miliar. M-nya, triliun, miliar. Ini Nah dampak ya, itu Pak. harapan kami sebenarnya. Kalau Barito Timur itu mau membangun. Tetapi kalau mau meluncur, terus nanti jalan, ya seperti ini. Setiap tahun kita silpa terus. Oke. Nah ini sebagai tegasan dari kami tetap punya konsentrasi. Oke, Mau artinya bersama DPR, dan kami dorong DPR terus mendorong, dan kami tetap berupaya dengan jalan kami sendiri, dan tetap kami mempressure DPR untuk melaksanakan hak angket itu, mengganti kebijakan yang seharusnya bisa dilaksanakan tetapi tidak. Jadi kami harap itu akan mematikan masyarakat Barito Timur. Mungkin itu Oke. Bang George. Oke, baik. Oke, terima kasih Bang Jumudi. Ya. Poinnya sudah dapat nih. Bung Yandi, silakan. Iya, artinya saya kena kritik juga nih malam ini. Oke. Oh, terima kasih kritiknya. Oke. Artinya begini, apa yang dibicarakan oleh Pak Haji Yudi dengan Bung Jumudi, saya bisa ambil kesimpulan dulu ya Bung Jos ya, Silakan. agar kita lebih fokus. Kita sepakat, ini masalah kinerja. Tapi ketika kita bicara kinerja, apa yang menjadi barometer? Apa yang menjadi tolak ukur? Yang menjadi barometer dari kinerja yang utama adalah selain tenaga, ya kan? Selain sumber daya manusia adalah anggaran. Itu adalah barometer utama kita bicara kinerja. Oke, kita sudah sepakat dalam diskusi ini. Apa yang terjadi di Bartim ini ujungnya adalah kinerja, ya kan? Tapi yang menjadi barometer untuk bagaimana kinerja ini bisa bagus atau tidak bagus adalah serapan anggaran. Nah, tadi sudah dikemukakan oleh Bung Jumudi, sudah dikemukakan oleh Pak Haji Yudi, ya kan? Anggarannya berapa semua untuk Barito Timur? Dari sekian banyak wilayah daerah di Kalimantan Tengah, cukup besar anggaran COVID untuk Barito Timur ini. Kemarin disetujui oleh DPRD adalah 61 M dari dana refocusing dan rasionalisasi ya Pak Yudi ya? Iya benar. Nah, belum lagi dana tanggap darurat ya? Belum. 2 M ya kalau tidak salah ya? 2 M. Itu sudah 63, sekian, ya kan? Ya. Ada bantuan 6,1 M. 6,1 M. Di luar dana desa loh ya? Iya. Di luar dana desa. Tapi kita fokus kepada 63 plus 6,1. Berarti totalnya 60 ada 70 sekian M sebenarnya. Tapi lebih dikenal dengan sebutan 61 M gitu kan. Iya. Anggap saja kita berkutat pada angka 61 M. Tapi sebenarnya ini mencapai hampir 100 M. Iya. Jadi begini, triwulan pertama atau pasca COVID pertama, awal, ya kan? Itu berapa sudah realisasi anggaran dari yang diprogramkan? Yang saya tahu yang triwulan pertama itu, ya kan? Ada dana tanggap darurat, 2M, ada dana untuk SKPD itu 9,6 M, kemudian ada dana dari APBD untuk penanganan pandemi COVID ini, ya kan, itu sekitar 5,7 M. Berapa di triwulan pertama ini, dalam 3 bulan pertama pasca COVID, saya bilang ini pasca COVID, ini sudah direalisasi. Itu satu, ya kan? Nah, ini harusnya selesai ketika sudah berakhir 3 bulan pertama pelaksanaan COVID. Gitu. Baru melangkah ke program selanjutnya di 3 bulan kedua. Kita sudah memasuki 8 bulan COVID. 8 bulan COVID. Artinya sudah memasuki triwulan ketiga. Iya. Triwulan ketiga. Seharusnya idealnya kalau dalam saat normal saja belanja anggaran, rata-rata seluruh Indonesia ini kepala daerah itu mengidealkan dengan rumus 20, 50, 50,
15-15 atau 25 35 20-15, kan begitu? Ya. Angkanya pasti di triwulan kedua itu agak besar. Kemudian di triwulan ketiga, angkanya mengecil dan finalisasi tambah kecil di triwulan keempat. Itu sudah rumus dari kebijakan-kebijakan kepala daerah di seluruh Indonesia. Iya, betul. Sekarang kita pertanyakan balik nih. Triwulan pertama berapa realisasi anggaran? Triwulan kedua berapa? Triwulan ketiga berapa? Triwulan keempat berapa? Dari sini kita bisa menilai, Bung Jumudi sepertinya tahu ya, berapa anggaran yang sudah dibelanjakan secara kesat mata oleh Pemkab Bartim. Pak Yudi mungkin sudah sedikit tahu juga ya. Artinya saya memprediksi di bawah 30%, Pak. Di bawah 30%. Yakin saya di bawah 30%. Yakin ya Pak Yudi ya. Saya bicara angka besar loh, 30% ini di bawahnya gitu. Harusnya angka 30% ini untuk situasi COVID itu bisa dihabiskan di triwulan pertama. Kalau ini sudah 8, seharusnya ya, ini sekarang 8 bulan menginjak triwulan ketiga. Gitu kan? Nah, artinya apa? Ini berpengaruh ke kinerja. Kembali lagi kata Bung Jumudi tadi, wah dana relawan tidak ada, insentif tidak dibayar gitu kan. Walaupun dibayar baru-baru aja kan begitu. Nah, kemudian suntikan-suntikan lain, berapa kita belanja alat rapid test, kita belum jelas. Kapan kita pernah melakukan rapid massal terhadap masyarakat sehingga kita bisa mengetahui secara luas berapa yang terdampak COVID, terpapar COVID. Kita sudah mengetahui. Jadi begini, berapa persen belanja alat kesehatan, berapa persen belanja penanganan pengendaliannya, dan berapa persen yang sudah direalisasi untuk penanganan pengendalian dampak sosial dan ekonomi. Bung Jos, saya sudah bilang dari kemarin, ya kan? Ya. Ini satu paket, ini satu kesatuan, ini sistem. Dia seiring sejalan. Namanya juga percepatan penanganan pengendalian COVID-19 dan pengendalian dampak sosial dan ekonomi. Oke. Sama di SK-SK Menteri juga sama, sampai kebijakan-kebijakan dan himbauan-himbauan juga sama. Ini satu kesatuan, satu sistem. Di PRD, begitu menyetujui anggaran dana rasionalisasi dan refocusing, kalau tidak salah 70% ya Pak Yudi? Ya. 70%. Dari 70% ini, dana COVID, berapa yang sudah dibelanjakan, disisakan untuk triwulan keempat? Apabila Pak Haji Yudi bilang ini jauh di bawah 30%, ini di bawah 30%, sesuai dengan prediksi saya, ya kan? Saya berkesimpulan pemimpin Bartim tidak memiliki rasa krisis. Silahkan laporkan ke Pak Jokowi. Itu pernyataan Bapak Presiden Republik Indonesia. Tidak memiliki rasa krisis. Satu, itu untuk COVID. Yang kedua, saya udah sering kali kemukakan. Saat ini usaha lagi lesu. Apalagi kontraktor lokal banyak macet, tidak bekerja. Udah berapa lama ini gitu kan? Perdagangan juga lesu. Satu-satunya yang bisa untuk bagaimana stimulus ekonomi kita ini berjalan di Bartim ini dengan baik, pertumbuhan ekonomi kita dapat bertahan untuk rakyat Bartim, warga Bartim, harus memaksimalkan belanja anggarannya. Harus memaksimalkan belanja anggarannya. Jika tidak dimaksimalkan, maka peredaran uang di Bartim akan sedikit dan itu mempengaruhi daya beli masyarakat. Dan itu sama saja juga bohong, ingin mensejahterakan masyarakat. Itu loh maksud saya. Apabila ini terbukti bahwa belanja serapan anggaran di bawah 30%, 8 bulan COVID yang terjadi, saya betul-betul prihatin sekali. Saya betul-betul prihatin dan saya siap untuk mempertanggungjawabkan kalimat saya ini. Oke, baik. Oke, baik Bang Yandi di Ya. Koma dulu.
Pak Yudi, saya setuju dengan tidak memiliki rasa krisis. Silakan Pak Yudi. Jadi begini, apa yang Anda katakan itu tidak memiliki rasa krisis adalah yang saya katakan tadi sejak awal tadi kan, kemungkinan tadi kan belum ditanggap oleh kawan-kawan kan. Kalau rasa krisisnya ada, dia turun ke lapangan, memantau langsung kondisi masyarakat kan. Nah, saya pertanyakan kok sampai di rumah aja kan dikunci kan. Nah, itu dalam bentuk sikap kan. Nah, belum dari sisi apa yang dukungan secara anggaran kan. Maksud pemerintah pusat itu kan dengan Perpres itu dia bikin jalan tol supaya bahkan apa seolah-olah kan anggota DPR di pusat sana pun dilewati. Karena apa? Karena ini situasionalnya, kondisionalnya memang sangat darurat sekali. Artinya pemerintah bikin jalan tol. Tapi kok di daerahnya dibikin semacam apa pos-pos begitu, ada penghalang begitu kan. Ada menurut saya ada sedikit keterlambatan. Nah, kemarin kita juga rapat dengan tim gugus itu, kita berharap sekali kemarin ketuanya hadir kan, tapi kan tidak hadir. Ternyata saya kok terkejut, dana untuk periode kedua itu masih menggunakan dana tanggap darurat yang 2M itu. Kan parah itu sebenarnya. Nah, anggaran saya bilang kan kebetulan kita menghadiri kemarin kan. Anggaran yang lainnya mana? Nah, ini seolah tuh ada aja yang ditutup-tutupi begitu kan. Jadi saya melihat dengan DPR sendiri pun kurang transparannya gitu kan. Ketika kita melakukan pengawasan kita dilaporkan kan begitu kan. Kan lucu juga begitu kan. Nah, jadi saya merasa yang apa Anda katakan tidak sensitif terhadap krisis, saya kira itu saya mengatakan benar kan. Nah, apa yang disampaikan Bung Yandi tadi juga itu kan yang berkaitan dengan apa yang dikatakan Presiden juga kan. Dana kita ini kalau tidak salah berapa puluh triliun, saya lupa apa yang berapa itu. Itu kan tertahan di daerah. Nah, harusnya di daerah di periode yang kedua ini mendorong supaya belanja itu kan terjadi perputaran keuangan gitu kan di daerah kan, terutama yang berkaitan misalnya yang kemasyarakatan itu yang sifatnya kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam hal pembangunan itu kan di desa-desa itu kan sebenarnya serapan anggarannya juga cukup bagus gitu kan, sehingga masyarakat bisa belanja, perputaran ekonomi bisa berjalan gitu kan. Nah, ini saya melihat juga nggak dilaksanakan juga, kurang dilaksanakan juga begitu kan. Nah, jadi memang apa yang dikatakan berkaitan dengan rasa itu saya kira bukan terhadap kebijakan anggaran saja, cuma dalam hal sikap pun memang sudah ditampakkan begitu kan. Saya sih sebenarnya boleh dikatakan saya ini belak-belakan saja begitu kan, tidak mau menutup-nutupi gitu kan. Nah, mungkin saya kira itu. Baik. Terima kasih Pak Yudi. Sebentar untuk rekan-rekan yang mau gabung mungkin ingin menyampaikan satu hal ataupun ingin komentar sedikit untuk rekan-rekan di luar, silakan Anda bisa calling di 0853 4833 7793. Sekali lagi di 0853 4833 7793. Silakan, ada Pak Yudi, ada Bung Jumudi, dan ada Bang Yandi. Pak Jumudi, silakan Pak. Ada waktu masih, silakan. Terima kasih. Selamat malam lagi Bung Jos. Oke, baik, silakan. Nah, ini kembali lagi menyampaikan beberapa hal menyangkut apa yang disampaikan tidak ditanggapi itu tadi yang dikatakan oleh wakil kita Bung Yudi. Jadi di sini saya sampaikan, maka oleh karena itu kami menggerakkan massa. Alasannya apa? Karena beberapa segi dan lain sebagainya kita sudah menyampaikan ke Bupati. Saya pernah dipanggil Bupati untuk menyampaikan hal itu, laporan. Nah, saya katakan ini jangan sampai ego Pak, karena ada dua
dua Permendagri itu kita lihat Menteri Keuangan sama Menteri Sekretariat Negara, Mendagri sama Keuangan. Jadi di situ dia mengatakan hal. Nah, saya bilang jangan seperti ini Pak. Jangan sampai lapor-lapor lah. Artinya DPR yang sebagai badan pengawasan itu, ya mari baik-baiklah. Habis itu kami datanglah ketua DPR untuk mengklarifikasi supaya jangan ada indikasi yang tidak baik. Karena apa? Saya ingin Baritu Timur itu baik. Sinergi untuk membangun Baritu Timur. Itu saya katakan sama Pak Bupati. Dan juga saya sampaikan sama Pak Ketua DPR, Pak Nuryo. Nah, setelah ini saya tidak tahu dia melapor. Nah, saya jadi bingung. Nah, berarti seorang kepala daerah, ada badan pengawasannya, memang ada 3 tugas fungsi dari DPR itu tidak diindahkan. Sedangkan itu undang-undang yang menentukan, bukan keputusan DPR, itu undang-undang yang berbicara. Itu sebagai kewenangan. Nah ini di sini mulai kita melihat Pak Bupati ini memang tidak mau mendengar, tidak mau. Artinya apa yang seperti diharapkan oleh masyarakat. Nah tentang hal-hal itu saya katakan itu yang menjadi masalah bagi kita. Seperti yang dikatakan Bung Yadi itu tadi, di mana katanya anggaran-anggaran itu tadi. Saya lebih tahu persis semua anggaran-anggaran yang keluar. Karena saya ada suratnya langsung dari Jakarta memerintahkan saya untuk memantau itu dengan jumlah per Februari itu kalau tidak salah 158,2 triliun itu dana tanggap darurat yang dibantukan ke kabupaten kota dan provinsi seluruh Indonesia. Jadi berapa untuk Baritu Timur? Itu sudah ada dana pusatnya dan kami mengawal dana 158,2 triliun itu tadi. Itu harus dihabiskan per 29 April sampai per 29 Mei, Januari, Februari, Maret. Ya, sampai Maret itu sudah dinyatakan. Nah, maka oleh sebab itu kami pertanyakan kenapa pemerintah daerah kabupaten itu tidak menyalurkan dana tersebut. Nah, ini menjadi pertanyaan, termasuk tadi Bung ada wakil kita menyatakan duit dana-dana yang dari DPR itu ditarik atau dianukan. Jadi ini lucu sekali. Kapan bisa membangun? Kalau ada penekelan, ada arti penyimpangan, ada cara lain untuk menghilangkan dana tersebut. Nah, inilah yang menjadi catatan kami sehingga kami menuntut 10 itu poin tadi. Berarti pemerintah daerah Kabupaten Batu Timur, Ampera Jimebas itu tidak mampu untuk membangun Baritu Timur dan mengelola anggarannya. Itu statement kami, ada 7 poin itu. Kalau tidak salah, ini ada 14 poin lagi. Ini yang kemarin kami sampaikan itu 10 poin. Ini tambah lagi 4 poin lagi. Nah ini perlu kami sampaikan pada malam hari ini para pemirsa radio yang dimanapun berada mendengarkan suara kami. Berarti kami menambah ada 4 poin yang sangat fatal yang dilakukan oleh Pak Bupati. Maka oleh sebab itu kami meminta DPR segera melakukan sidang hak interpelasinya. Kenapa? Kalau kita membiarkan selama ini, nanti DPR-nya bubar, nanti kepala dinasnya bubar. Kenapa? Daerah kita, kabupaten kita itu kembali menjadi kecamatan. Jadi tidak ada lagi. Kenapa alasannya? Dana itu menyangkut dana itu tadi. Nah ini yang menjadi permasalahan tadi. Saya ngomong-ngomong sama mereka yang bagian anggaran itu. Katanya itu dan ini. Ya bilang mereka, sampean kami lebih tahu. Dana itu ada. Ini diusulkan, diketokkan oleh DPR dari semua SKPD itu, kan ada sudah catatannya ini dananya ke sini, ini dananya ke sini. Jadi itu kenapa lambatnya disalurkan sehingga kita setiap tahun mendapatkan dana silpa itu 70 miliar, 69 miliar, 70 lebih miliarnya. Setiap tahun dari tahun pertama sampai tahun ke-7 dia memimpin. Jadi pertanyaan kami bukan karena unsur artinya ketidakmampuan beliau, berarti unsur kesengajaan itu karena ketidakmampuannya untuk mau membangun. Jadi oleh sebab itu kita buat bung waktu yang sampai saya katakan sama rekan-rekan, kita buat bung waktu. Apa bung waktunya? Kita minta DPR untuk melakukan hak interpelasinya. Kenapa? DPR yang berkuasa melihat kinerjanya, pengawasan masyarakat ini mengawas DPR mengawas pemerintah daerah, kan itu sasarannya. Kenapa? Karena kami ini ada wakil kami adalah DPR. Siapa? DPR itu sejajar dengan pemerintah daerah. Kalau kinerja pemerintah daerah itu sudah baik,
Kenapa DPR takut? Nah ini saran dan pendapat, dan kami tetap mendorong DPR untuk melakukan hal itu. Bukan karena kami tidak senang dengan salah satu, bukan karena kami ada muatan politik di dalam hal ini, tapi tidak sama sekali. Tetapi kami ingin untuk membangun Barito Timur itu lebih baik. Alasannya pertama, bayangkan tunjangan ASN itu baru kemarin setelah ribut dibayar 2 bulan. Gaji guru honor yang lain-lainnya nggak ada dibayar. Nah, akhirnya yang sepeda motor dan sebagainya yang ada di rumah jabatan itu dibagi karena dikritik. Bukan seperti itu maunya kami. Sebenarnya dia sebagai kepala daerah itu tidak perlu sampai hal seperti itu. Kalau dia mampu memimpin Barito Timur ke depannya lebih baik. Tapi ini Sebentar, saya potong, Bu. Izin Bung Jos. Oke, baik. Bung Jos, izin sebentar saya potong. Oke, baik. Sebentar, Bang Jumudi sudah dapat poinnya, silahkan Bung Yadi, silahkan. Ya, Bung Jumudi tadi ada mengatakan bahwa ada sepeda motor, mobil-mobil yang dikredit, itu gimana itu maksudnya? Kan dikredit, yang mobil dinas sudah ada yang dibagi, kemarin ditarik. Sepeda motor sepeda motor dinas itu udah dibagi. Bukan kredit, dibagi. Dikembalikan gitu ya? Iya, dikembalikan. Saya sampai ditarik kemarin ke rumah jabatan itu. Iya. Silakan lanjutkan. Oke. Saya tertarik sesuatu tadi itu. Oke, baik. Baik. Ini ya. Baik, Bung Jumudi. Oke, baik. Nanti masih ada untuk closing statement. Namun ada waktu sedikit untuk Bang Yandi dulu sebelum ditutup, silakan. Ya. Jadi apa yang sudah disampaikan Bung Jumudi, kemudian oleh Pak Yudi, malam ini kita sepakat kinerja tren COVID kita ini meningkat. Ini adalah bom waktu yang sudah meledak untuk kita. Sebagaimana prediksi yang sudah jauh ya Pak Yudi ya kita kebukakan, bom waktu sudah meledak. Nah, kinerja ini ternyata kalau saya melihat ternyata berpengaruh sekali. Yang mempengaruhi kinerja ini ternyata di serapan anggaran yang sangat rendah, sehingga saya menyimpulkan bahwa pemimpin yang ada ini, ya kan, tidak memiliki sensitif atau perasaan krisis. Side of crisis, tidak memiliki itu, ya kan? Kenapa? Ya kan? Ini loh masa pandemi masalahnya, ya kan? Saya menghitung-hitung itu kalkulator dengan logika dan hitung-hitungan kok bisa di bawah 30%, gitu kan? Nah, sementara pandemi COVID sudah berjalan 8 bulan. Kuartal ketiga, mau memasuki kuartal keempat yang seharusnya anggaran serapannya itu hanya bersisa sekitar 15-20%. Kalau ini terbalik, ya kan? Kalau ini terbalik, makanya saya katakan tadi tidak memiliki sense of crisis, ya kan? Saya bertanggung jawab dengan kata-kata saya ini. Saya bisa buktikan, ya kan? Keadaan warga masyarakat daya belinya untuk Bartim saat ini rendah. Untuk dapat uang 20.000 saja itu susah sekali itu. Jadi buruh harian juga susah gitu kan. Pekerja-pekerja yang ini banyak di PHK gitu kan. Ngojek juga nggak bisa ini, kemana cari penumpangnya kan begitu. Artinya daya beli masyarakat rendah, kesejahteraan masyarakat tidak terjamin lagi. Apalagi kita bicara meningkat. Ini kembali akhirnya kepada visi misi awal menjadi pemimpin, janji dia kepada masyarakat Bartim, gitu kan. Kita tahu ini krisis, gitu kan. Tapi bagaimana memanfaatkan, memberdayakan saat krisis ini, memaksimalkan serapan anggaran sebesar-besarnya. Ini sekali lagi uang rakyat yang didelegasikan kepada negara, gitu kan, yang dikuasakan kepada negara dan negara mendelegasikannya kepada pemerintah untuk mengatur peruntukannya. Nah, dalam rangka mengatur peruntukannya ini untuk membantu masyarakat,
mensejahterakan masyarakat, itu tugasnya. Bukan memiskinkan masyarakat, bukan. Jangan sampai teori piramida terbalik gitu loh. Ini harus muncul. Piramida itu munculnya ke atas. Semakin dia ke ujung tahun, itu duit serapan anggaran harusnya meluncur itu sedikit. Itu teori piramida namanya. Saya bukan orang ekonomi, gitu kan? Tapi untuk memahami ini sepertinya tidak harus saya harus mengejar gelar doktor dong. Iya. Memahami ini, gitu kan? Iya. Untuk memahami ini saya tidak perlu mengejar gelar doktor, hanya untuk memahami ini. Nah, begitu kira-kira kesimpulannya, closing statement yang bisa disampaikan. Oke. Mungkin Yudi sama Bung Jumudi bisa pertegas lagi. Oke, baik. Terima kasih. Ada satu yang saya luruskan. Iya, oke. Saya tadi kena kritik masalahnya. Iya. Saya sangat berterima kasih dengan Bung Jumudi. Bagaimanapun dari diskusi-diskusi yang sering kami tampilkan di WA Group, akhirnya diskusi itu kami bawa ke DPRD. Kemarin sudah kami sampaikan surat untuk RDP. Mungkin Pak Yudi juga mendengar itu ya. Iya. Nah, itulah bentuk aksi kami yang nanti mudah-mudahan ditanggapi oleh DPRD. Sudah Kalau Pak, itu di Banmus kemarin sudah diagendakan untuk nanti kita ada dengan SMB, kita ada dialog nanti di RDV nanti. Nah, itu maksudnya Bung Jumudi. Artinya ada dua aksi. Bung Jumudi aksi langsung ke lapangan. Nah, kami akan langsung aksi ke DPRD-nya untuk diskusi masalah-masalah parti. Gitu Bung Jumudi. Nah, itu bentuk aksi kita. Oke, baik. Bang Jumudi dulu sebelum Pak Yudi untuk closing statement. Ya. Iya, terima kasih saya udah mau jawab terus ini. Silakan. Saking semangatnya. Berkaitan dengan hal tersebut, saya sebenarnya orangnya pemaaf Pak. Pemaaf Pak. Tetapi kalau saya sudah artinya melakukan itu nggak bisa, artinya lagi toleransi kan itu kalau kita. Nah, lalu kami sampaikan dengan Bung Yandi, itu sebenarnya kemarin kita ini seharusnya kita sama-sama kemarin turun. Bung Yandi itu bawa jumlah masanya berapa, dari kita berapa, supaya kita lebih kompak kan. Artinya supaya penanganan Barito Timur ini bukan di tangan Bung Jumudi atau dengan Bung Amonius, hanya di tangan kami orang dua umpamanya demo, nggak mungkin. Tapi itu di tangan masyarakat Barito Timur. Tapi kebersamaan yang harus kita junjungkan, kebersamaan itu sebenarnya. Nah, kedua, menurut saya sebenarnya kita tidak serta-merta sebenarnya mengkritik dana-dana yang itu tadi, yang seperti saya katakan silpa itu tadi. Tetapi kalau memang itu silpanya hanya silpa murni. Silpa murni itu ada dua, Pak. Silpa ini ada dua. Silpa murni itu sisa pekerjaan itu selesai. Sisanya itu disebut artinya silpa murni. Tetapi kalau silpa memang tidak dikerjakan, berarti itu silpanya fiktif. Nah, ini pertanyaan kami. Kalau sampai 70 miliar itu berarti itu tidak murni. Berarti itu artinya fiktif. Nah, kalau sampai itu, kalau satu tahun atau 2 tahun mungkin kita tidak kritik pemerintah daerah. Apalagi artinya mungkin itu masih kena saudara sepupu 2 kali saya dengan Pak Bupati yang ini. Tetapi karena apa? Kami mengkritikkan ini sudah 7 tahun. Berarti kami menyatakan di sini berarti ada sinerginya DPR dengan Bupati. Karena DPR sebagai badan pengawasan, Bupati ada sebagai penanggung jawab anggaran. Nah, kenapa sampai tertidur sampai 7 tahun? Hanya yang 2019 sampai 2020 ini yang dipegang oleh Bung Yandi. Siapa tuh? Yang DPR. Ya, yang dipegang. Baru ada kritiknya. Jadi saya kira selama 7 tahun, selama 5 tahun yang lewat, itu DPR-nya tidur. Tidak berbuat sesuai dengan fungsinya. Makanya itu yang biasanya kami kritik. Kalau artinya silpanya 1 tahun atau 2 tahun, mungkin kami nggak kritik. Ini udah 7 tahun. Karena ada silpanya ini, lalu pimpinan Nur Surastio dan rekan-rekan mengkritikkan pemerintah daerah itu. Sinergi dengan kami memang mau melakukan hal tersebut. Kenapa? Bukan artinya masuk akal, itu kurang ajar.
Menurut kami, dengan anggarannya seperti itu 70 miliar itu. Nah, maka oleh sebab itu kami menyatakan berani berbicara di depan umum dan artinya orasi menyatakan bupati itu tidak mampu untuk mengelola pemerintah Barito Timur dengan baik, termasuk pengelolaan anggarannya. Oke. Kenapa setiap tahun itu artinya silpa, berarti anggaran tersebut unsur kesengajaannya. Oke. Nah, itu pertama baru kami sampaikan. Dan kedua, masalah kreditnya saya kira tidak adalah manusia itu yang tidak salah, Pak. Pasti ada kekurangan, tetapi jangan selalu salah terus. Lalu saya yang paling benar. Nah, ini yang dilakukan oleh pemimpin kita yang ada. Maka oleh itu, kami sangat pendapat DPR dan kami mendukung DPR untuk melakukan sesuai dengan permintaan kami hak interpelasi itu. Karena itu adalah kewenangan DPR. Nah, seandainya nanti artinya untuk menurunkan bupati, tetapi menurunkan bupati itu tidak mudah itu melalui mekanisme dan aturan dan sebagainya. Tetapi kenapa itu kejengkelan kami? Kejengkelan kami sudah 5 tahun atau 7 tahun kami sudah menunggu dengan keadaan seperti itu. Tapi hari ini yang seperti dibilang Bang Yandi, Bung, waktunya akan keluar. Itu yang gugat, itu yang gugat. Akhirnya beliau sakit kepala. Karena apa? Yang peribahasa itu, siapa yang menabur, itu akan menuai. Siapa yang berbuat baik, itu akan menerima hasilnya. Nah, maka oleh sebab itulah mungkin ini artinya saatnya beliau artinya menabur, tapi ini saatnya dia menuai. Dengan perbuatannya yang baik, mungkin dia menerima yang baik. Oke. Iya. Menerima yang jahat. Jadi Oke. mungkin itu artinya sebagai statement kami bukan kami anti dengan pemerintah yang ada, tidak. Tetapi kami artinya sangat prihatin terhadap Barito Timur ini, terhadap masyarakatnya. Bukan kepentingan pribadi saya, atau keluarga saya, atau golongan saya, tetapi kepentingan masyarakat Barito Timur dari ujung Raden Batua sampai ujungnya Pasar Panas. Dari ujung Pasar Panas sampai ke ujungnya Bentot, sampai ke ujungnya Bambulung. Semua masyarakat Barito Timur itu artinya merasa apa selama ini pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang ada. Nol setiap arti baik infrastruktur dan lain sebagainya. Inilah menjadi keperhatian kami. Mana DPR untuk memantau itu? Akhirnya kami menuntut ke DPR menyambut baik dan mendukung aksi itu karena sesuai dengan hasil pengawasan mereka. Jadi mungkin itu, Pak, artinya yang dapat kami sampaikan pada malam ini kepada pemirsa di rumah yang ada mendengar ini, tolong dukung kami. Terus kami maju. Dan tetap kami mendukung DPR. Kapan perlu DPR mau minta, kami akan menurunkan dengan jumlah lebih besar lagi. Mungkin 1.000-2.000 orang nanti. Kalau memang itu dilakukan inflasinya. Kenapa? Akan mulai dilihat oleh pusat, oleh Presiden, oleh Menteri Dalam Negeri, oleh KPK, oleh Mahkamah Agung, dan seterusnya. Mereka untuk memantau apa terjadi di Barito Timur sehingga terjadinya tidak begitu aman. Karena ini yang tidak baik. Jadi itu tugas kami sebagai masyarakat hanya mendorong DPR. Kalau DPR memang di situ punya kewalahan kalah untuk melakukan voting, kami siap turun dengan jumlah yang lebih banyak lagi, Pak. Mungkin itu Bung Yandi. Iya. Oke, baik. Rekan-rekan mendengar, kira-kira itu suara statement dari saya untuk kedepannya lebih baik kita ke depannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Jumudi. Ada SMS yang masuk. Selamat malam Bung Jos Bimasina, ya selamat malam kembali dari Bung Andre, ada di Ampah nih. Menyampaikan, mana Bung eksekutifnya? Oke, baik Bung Andre. Tadi dari eksekutif sudah saya mencoba untuk menghubungi, ada 3-4 orang dari Pak Panahan, Pak John Wahyudi, dan ada rekan yang lain termasuk juga Pak Bupati sendiri. Nggak ada yang bisa bersedia untuk kita hubungi, bersedia untuk komen di acara talk show ini. Sebelumnya sudah saya kasih tahu ya, Bu Andre. Mohon maaf ya, terima kasih banyak ya. Jadi pihak eksekutif, pihak legislatif dan juga dari pihak kita sudah ada, namun eksekutif yang tidak bisa untuk mengikuti acara ini. Jadi Anda mungkin bisa menilai sendiri. Baik, Bung Yudi, Pak Yudi, terima kasih banyak atas hadirnya. Silakan untuk menanggapi sekaligus closing statement. Karena bagian saya ini kayaknya closing statement aja lagi kan. Saya sudah terlalu banyak kan disampaikan oleh kawan-kawan. Saya kira cukup banyak fokus kepada COVID saja. Yang ingin saya sampaikan adalah benar bahwa sense of crisis, sensitivitas pemangku kebijakan lemah.
Satu, yang kedua adalah transparansi dalam penggunaan anggaran itu sangat tidak terbuka sekali. Dan yang terakhir adalah kurangnya memberikan contoh yang baik terhadap pendidikan yang seharusnya Ya, mereka ada berikan contoh, protokol. tetapi tidak menuntut masyarakat hanya mengikuti protokol COVID, tapi dia sendiri itu tidak memberikan contoh yang pas. Kenapa saya kira poin saya yang berkaitan dengan COVID ada 3 hal itu. Mungkin tambahan lagi satu lagi adalah ada pos-pos anggaran yang sebenarnya harusnya menggunakan harus menerima yang lebih besar, tapi kok kenyataannya kan lebih sedikit. Tapi ada pihak lain menggunakan pos anggaran yang besar. Ada apa itu sebenarnya kan? Saya kira itu yang closing statement dari saya. Terima Oke, kasih. baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bung Yandi, kepada Bung Jumudi. Senang kita berdiskusi. Nanti kita lanjutkan lagi nanti di gedung Oke. DPRD. Siap. Saya katakan Bung Jumudi sudah menjadi saksi ya. Saya katakan yang diawasi itu bukan hanya eksekutif saja, tapi tolong awasi legislatifnya. Siap. Karena apa? Karena kami ada sudah sekitar 13 orang yang sudah menandatangani hak interpelasi. Dan tolong itu dipantau. Harapan saya Bung Yandi, karena dia ini akan aktif di dunia itu, tolong dipantau itu. Mana-mana saja yang sebenarnya yang benar berada di masyarakat, di hati berada di garda terdepan dalam membela masyarakat Barito Timur. Nah, itu mungkin sesi tersendiri lagi nanti oleh Bung Jos Nanti materinya tersendiri. Setelah itu cuma ya itu yang dapat saya sampaikan. Seperti bisa Monika FM dimanapun berada, saya juga memohon maaf. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Saya senang berdiskusi dalam hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Yandi, terima kasih Bung Jumudi, terima kasih Pak Yudi. Kita ketemu lagi di Senin malam ya kita, Bung. Senin malam dalam acara talk show kita, bincang-bincang kita untuk wilayah kita agar lebih maju lagi. Tadi sudah kita lempar untuk temanya hari ini adalah permasalahan COVID dan kenapa ada kenaikan yang cukup meningkat ya dari COVID ini. Tadi sudah dijawab oleh beberapa rekan dan Pak Yudi sudah menyampaikan beberapa hal dari inti pembicaraan kita tadi. Saya rasa intinya adalah pemerintah masih kurangnya rasa krisis terhadap masyarakatnya. Itu saja mungkin harus kita berpisah tentunya. Terima kasih Bung Yandi, terima kasih Pak Jumudi, terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tentunya sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kompak persahabatan bersama Bung Jos Bima Sena dalam acara malam hari ini talk show dan Monika Berita dan Informasi. Talk show malam hari ini tentunya saya mengundang rekan-rekan di 085348337793 dan untuk topiknya malam hari ini cukup trending. Jadi topiknya adalah COVID-19 Barito Timur yang tajam dan meningkat. Di ujung telepon sudah ada rekan kita dan tentunya akan saya coba panggil satu persatu. Dari DPRD Kabupaten Barito Timur ada Pak Yudi,
Selamat malam Pak Yudi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung Yandi dan Bung Jumudi. Jumudi, ya. Oke. Oke, baik. Selamat malam. Dan selamat malam para pemirsa Radio Menika FM dimanapun berada. Terima kasih Bang Yos. Oke, baik. Terima kasih Pak Yudi. Selamat malam dan silahkan standby. Saya siapa lagi? Bung Yandi. Apa kabar Bung Yandi? Baik, sehat. Di tengah-tengah kesibukan, kita harus bisa menyempatkan sekali lagi untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas. Oke. Salah satu kewajiban kita sebagai masyarakat, sebagai kebetulan Pak Yudi juga sebagai anggota kehormatan kita di sini, anggota dewan gitu kan. Iya. Dan juga ada Pak Jumudi juga. Nah, tugas kita lah memberikan informasi yang sebaik mungkin kepada masyarakat luas, setransparansi mungkin yang kita ketahui, sepanjang yang kita ketahui. Benar, Bung Yudi. Oke. Baik, terima kasih Bung Yandi pembukaannya. Bung Jumudi, selamat malam Bung Jumudi. Ya, selamat malam Bang Jos, selamat malam Bung Yudi, Bung Yandi. Selamat malam. Halo, Bung Jumudi. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya juga ucapkan selamat malam kepada saudara-saudara kita yang mendengar dalam suara kita berinteraksi pada malam hari ini, di mana kita menyampaikan beberapa hal nanti, apa apresiasi kita bersama untuk kemajuan dan membangun Barti. Itu tujuannya, Bang. Oke. Itu Bang Jos. Oke, baik Bung Jumudi, terima kasih banyak dan salam sehat semuanya tentunya dari Bung Jos Bimasina. Oke, baik. Tadi sudah saya mencoba untuk menghubungi ada beberapa eksekutif, di antaranya adalah Pak Panahan Mustar, kemudian juga Pak John Wahyudi, dan sebenarnya Pak Panahan Mustar ini adalah yang betul-betul bisa untuk diajak talkshow malam hari, tapi mungkin ada kesibukan dan kemungkinan besar juga keberatan karena ada hal-hal mungkin yang tidak diketahui tentang data-datanya, mungkin begitu, ketakutan. Jadi hal semacam ini tentu saya sampaikan kepada masyarakat. Ada beberapa SMS yang masuk di saya pribadi, ya, bahwasanya mungkin sedikit agak kekhawatiran begitu, ya, karena di sini ada hal-hal yang sifatnya pribadi. Oke, baik, Pak Yudi, trending. Ya, topiknya malam hari ini adalah tetap di masalah COVID-19 yang tajam dan meningkat untuk wilayah Padang Timur. Sekarang ini pada hari Minggu kemarin, Senin ya, itu angkanya di 102. Itu yang terpapar total semuanya. Artinya di wilayah kita ini bukan menurun, tapi justru malah meningkat. Menurut tanggapan dari DPR sendiri seperti apa, Pak Yudi? Terima kasih. Saya disandingkan dengan menurut saya narasumber yang saya anggap yang memang berkualitas pada malam ini, ada Bung Jumudi dengan Bung Yandi, karena beliau ini memang orang-orang yang aktif terhadap kritis terhadap pembangunan Barito Timur dan termasuk kebijakan sosial di Barito Timur kan. Bung Yandi mungkin mungkin sudah memahami dan mengerti, karena saya perhatikan beliau memang mengkritisi. Diinformasikan bahwa sebenarnya saya ini anehnya kenapa saya tidak dimasukkan di tim COVID maupun di tim LKPG gitu kan. Saya bingung juga kan, padahal kan anggota kami kan terbatas juga, tapi saya nggak dimasukkan. Tapi tidak apa-apalah, karena kami pun tetap mengikuti, ada rapat-rapat itu kan, kawan-kawan minta dibantu di tim pansus COVID itu. Yeah. Nah, kaitan dengan pertanyaan dari Bung Yos tadi, kenapa begitu kan? Kenapa ini terus terjadi meningkat? Kalau menurut pendapat saya adalah memang satu, memang protokol COVID itu memang tidak diperhatikan dengan benar gitu kan, termasuk masalah tidak sisi pada sisi pemerintahnya saja gitu kan. Memang kesadaran masyarakat kita juga cukup rendah terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan COVID.
Ditambah lagi kalau menurut saya memang dalam stakeholdernya dalam konteks ini ada saya kaitannya dengan pemerintah daerah, harusnya memang membuat kebijakan-kebijakan yang lebih lebih mengena begitu kan. Apalagi didukung dengan anggaran yang menurut saya cukup besar begitu kan. Iya. Nah, sehingga ada sumbangsih juga gitu kan. Cuma saya kalau dengan dinas kesehatan memang mengapresiasi ya, mengapresiasi sekali dinas kesehatan dengan pihak puskesmasnya. Mereka ada orang yang di garda terdepan, tapi saya sangat